Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat renungan dan doa berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami kembali mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahaminya. Dan berfirmanlah, ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak betah lidahnya." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Hari ini saya beri judul "Bebaskanlah Israel". Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Israel berada di Mesir ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena itu ia diberi kebebasan untuk membawa keluarganya, ayahnya dan saudara-saudaranya, dan keluarga besar dari Yakub yang berjumlah 70 orang. Beriring dengan perjalanan waktu, Israel bertambah banyak di Mesir, dan ketika Firaun atau Raja Mesir yang mengenal Yusuf itu telah meninggal dan diganti oleh yang baru, dan melihat perkembangan Israel yang begitu banyak sehingga menjadi ancaman, maka mulailah perlakuan kepada Israel itu tidaklah seperti ketika Firaun yang sebelumnya memerintah. Sehingga Israel terkenal mengalami perbudakan di Mesir. Mereka sangat menderita, bukan saja diberi tugas yang berat, bekerja secara rodi, tetapi mereka juga tidak diizinkan menyembah Tuhan yang telah memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga Tuhan memakai caranya dengan melindungi atau memilih Musa dan menyelamatkan dari ancaman pembunuhan setiap anak laki-laki dari orang Israel. Dan ia bertumbuh, tinggal di istana, dan kemudian ia harus meninggalkan istana dan mengembara. Dalam penggembaraan itulah Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam belukar api dan memberi perintah kepadanya untuk pergi membebaskan Israel. Membebaskan, membawa keluar dari Mesir. Sekalipun dalam percakapan itu Musa merasa diri tak berdaya, tapi karena Allah yang memberi perintah, Allah menjanjikan kuasa dan kemampuan, bahkan memberi teman baginya untuk mendampinginya sampai Israel dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sebuah kisah panjang penderitaan, dan begitu sangat berartinya perintah ini untuk membebaskan Israel dari Mesir, karena selain perbudakan, Allah menginginkan Israel itu untuk menyembah Dia, Allah yang hidup, yang telah menyatakan Dia itu Allah bagi Israel dan Israel itu adalah umatnya.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita juga harus sadar akan kehidupan ini, bahwa kita juga dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, diberi perintah untuk membebaskan orang dari belenggu kelaliman, juga dari ketidaksempatan untuk menyembah Allah yang hidup, untuk meninggalkan dosa, meninggalkan juga berhala-berhala, sehingga hanya Allah yang disembah, tidak boleh mencampur dengan ilah lain atau kuasa lain. Karena itu, pergilah, bawalah dan bebaskan orang-orang dari keterikatan dosa, dari kepercayaan yang dicampur. Satu percaya kepada Allah, satu percaya kepada kuasa lain, kuasa-kuasa di luar Tuhan yang dikenal dengan istilah sinkretisme. Mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dan sahabat-sahabat renungan dan doa untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan masuk dalam cara hidup yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita dan memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membebaskan Israel dengan caramu melalui Musa, agar umat Israel hanya menyembah Allah yang hidup, Allah yang telah memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tolong dan mampukan kami ya Tuhan untuk juga dapat menuntun, membebaskan orang-orang yang masih mendua hati, sehingga dibebaskan dan hanya menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur karena kasih sayang Tuhan, saudara kami, anak kekasih Laura, boleh memastikan pendamping hidupnya, yang jika Tuhan berkenan dalam waktu yang tidak lama, mereka boleh membangun rumah tangga. Engkau Tuhan memberkati Laura dan Dendi. Kami bersyukur juga hari ini saudara kami Dimas dan Lisa melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Tuhan berkati seluruh rangkaian acara sehingga boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan mereka boleh menikmati kebahagiaan bahwa Tuhanlah yang memberkati setiap orang yang menikah. Kami berdoa untuk pergumulan saudara kami Bapak Luther Bongga Ramba yang harus menjalani isolasi mandiri, juga Ibu Agustina Pasinggi bersama dengan Nyonya Nita Nathan. Tuhan berkaryalah dan berbelas kasihan kepada mereka agar mereka boleh kuat dan sembuh. Juga kami menopang dalam doa saudara kami Bapak Octavianus Timang bersama dengan Joni Kareba, kakak dari mamanya Rio. Mereka dalam kelemahan tubuh, kami mohon kekuatan dari Tuhan, pertolongan, pemulihan, agar mereka dapat segera kuat kembali dan sembuh. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha dan rencana-rencana. Tolonglah mereka Tuhan, agar mereka boleh berhasil. Anak-anak-Mu yang menghadapi ujian kenaikan kelas atau ujian akhir baik di tingkat sekolah dasar, SLTP dan SLTA, kami mohon Tuhan tolong mereka dalam persiapan mereka agar mereka dapat mengikutinya sehingga boleh memastikan kelulusan kenaikan kelas di tahun 2022 ini. Kami bawa hidup kami hari ini, Tuhan selalu menemani kami, menolong dan memberkati. Mohon ampun atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.